Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pembelajaran hari ini kita dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat dan semangat. Setelah beberapa minggu kemarin ya anak-anak sudah melaksanakan PTS ya, baik di SSE maupun di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan belajar lagi daring, seni budaya. Gimana anak-anak sudah siap? Ayo disiapkan alat tulisnya, mungkin nanti ada yang perlu dicatat, atau mungkin ada yang perlu difoto nanti materi-materinya. Silakan. Oke. Ibu mau tanya nih, setelah saya lihat, saya download nilai-nilainya dari kamu semuanya, bagaimana anak-anak? Susah atau mudah ya materinya? Apa maksudnya soal-soalnya kemarin? Bagaimana? Sudah tahu nilainya semuanya? Saya lihat ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang, dan bahkan ada yang lagi yang masih kosong, baik itu di SSE, di Classroom, itu saya lihat masih kosong. Anak-anak, sebelum materi saya ingatkan, untuk nilainya yang belum mengirimkan menggambar model, secepat-cepatnya dikirim lewat grup kalau kesulitan di Classroom. Jangan japri anak-anak ya, saya minta maaf banget. Karena kalau japri terlalu banyak japri malah saya bingung, malah hilang anak-anak. Tapi kalau di grup nanti akan Ibu teliti satu-satu. Kemudian juga saya ingatkan, menggambar model itu kan harus ada contohnya ya anak-anak, berdasarkan objek atau model. Kok masih ada yang menggambar pemandangan ya, itu kan terlalu banyak objeknya nak, jadi kurang fokus. Jadi silakan nanti sketsa dan gambar yang sudah diwarnai karena ada 2 nilai. Kemudian ada yang masih tugas soal-soal, itu masih banyak. Ayo, semangat nak, walaupun masa pandemik kita harus tetap semangat. Ya, kemudian untuk materinya yang Ibu akan sampaikan ini kita seni musik anak-anak. Kita akan mempelajari seni musik. Kalau di kelas 8 musiknya yaitu musik tradisional. Musik tradisional Nusantara. Nah, untuk materi-materinya karena mungkin menunggu bukunya dari Perpus, silakan kalian download bukunya yang sudah di-share beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan dari Perpus nanti segera dibagi. Kemudian sudah punya buku pelengkap, misalnya Erlangga, silakan dipelajari. Itu tentang vokal grup lagu tradisional. Atau mungkin kalian bisa browsing anak-anak di internet. Oh, vokal grup bagaimana ya lagu tradisional itu. Jadi banyak jalan menuju Romanan, banyak jalan untuk mendapatkan materi. Tidak usah khawatir. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari tentang vokal lagu tradisional. Kalian sudah pernah mendengar vokal lagu tradisional? Vokal, sudah belajar ya Nek ya di kelas 7?
Tentang vokal, ada unisono, ada vokal, itu tekniknya. Kemudian di kelas 8 kita akan mempelajari vokal grup, tapi yang tradisional. Nanti untuk yang kelas 9 nanti yang modern. Kita ada tahap demi tahap. Anak-anak, vokal artinya apa, anak-anak? Suara yang keluar dari suara manusia, itu vokal. Kalau instrumen artinya suara yang keluar dari alat, itu alat musik. Ini ya, vokal grup lagu tradisional. Nanti untuk pengetahuannya kalian diharapkan akan memahami teknik-teknik, kemudian ada ciri-ciri lagu tradisional, ada fungsi lagu tradisional, juga ada fungsi musik tradisional. Kemudian keterampilannya kalian nanti diharapkan menyanyikan lagu, menyanyikan salah satu lagu tradisional Nusantara dengan gaya daerah. Jadi silakan nanti kalian diekspresikan. Boleh sambil bergerak, boleh sambil menari, diekspresikan saja. Boleh gembira, boleh sedih sesuai dengan karakter lagunya. Ayo, nggak boleh malu ya. Nanti ini dalam bentuk video yang dikirim. Oke. Nah, ini bab 6 vokal grup lagu tradisional. Yang pertama, teknik bernyanyi vokal grup tradisional. Teknik itu caranya ya, berarti cara menyanyi vokal grup lagu tradisional. Kita banyak lagu-lagu daerah anak-anak nanti, dari Sabang sampai Merauke, ada ribuan lagu tradisional. Kalian bisa memilih dan kalian bisa nanti melihat di YouTube. Banyak sekali di YouTube lagu-lagu tradisional dengan gaya daerah masing-masing. Yang kedua, nanti kalian diharapkan mengidentifikasi ciri-ciri lagu etnis. Etnis itu apa, Bu? Etnis itu artinya kedaerahan. Etnis, ciri-ciri lagu etnis Nusantara. Jadi bisa dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Yang ketiga, nanti kalian akan bisa menyebutkan fungsi sosial lagu etnis Nusantara. Fungsi itu gunanya ya. Kemudian yang terakhir adalah mengaransemen sederhana, yang sederhana saja, jangan yang rumit-rumit. Mengaransemen sederhana dan menyanyikan lagu daerah dalam vokal grup. Tapi nanti karena anak-anak masa pandemi kita harus di rumah, maka bisa dengan seorang. Dengan gayamu nanti silakan dikirim, pilih mana yang kamu sukai, pilih yang kamu bisa dan kamu senang. Mengaransemen itu artinya membuat atau merombak lagu yang sudah ada sesuai dengan apa yang kamu suka, nanti gayanya bagaimana. Begitu kira-kira. Ya, Nak ya. Tetap semangat. Nah, kita akan mempelajari tentang vokal grup. Atau barangkali di antara kalian ada yang ikut vokal grup di sekolah kita, di Spansa, atau paduan suara. Nah, itu vokal grup dan paduan suara. Anak-anak, dalam teknik bernyanyi, itu dibedakan di kelas 7 dulu ya, saya ulang sedikit. Yang pertama adalah unisono, yaitu apa anak-anak masih ingat? Ayo. Unisono adalah teknik bernyanyi dalam satu suara atau melodi pokok, berarti belum dikembangkan.
Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk vokal grup. Vokal grup, nanti kalau banyak lagi berarti ada paduan suara. Nah, ini untuk vokal grup dibedakan menjadi yang pertama adalah duo atau duet. Pernah mendengar anak-anak? Pernah ya? Dua orang, ya ini vokal grup dengan dua penyanyi dan dua suara. Misalnya yang satu suara satu, yang dua suara dua. Misalnya dalam lagu Himna Guru, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Misalnya itu suara satu anak-anak. Kemudian yang suara dua, dengan seluruh himna, terpujilah wahai engkau. Kemudian dipadu bareng menyanyi. Nah itu namanya duet. Ada lebih dari satu suara. Kalau satu suara berarti apa tadi? Di kelas 7 dulu, ayo dijawab anak-anak. Unison, uni satu ya. Kalau dua berarti ingat-ingat dua penyanyi dengan dua suara. Kemudian yang berikutnya apa? Trio. Kalian pernah mendengar trio? Tri artinya tiga. Berarti penyanyinya tiga atau penyajinya tiga dengan tiga suara. Jadi ada suara satu, suara dua, suara tiga. Lebih rumit lagi anak-anak, tapi akan menghasilkan nanti suara yang bagus. Jadi kalau trio itu bukan hanya 3 orang penyanyi, bukan hanya itu. Tapi dengan 3 suara. Bisa suara, ada suara 1, ada suara 2, dan ada suara 3. Jadi rumit ya. Jadi biasanya kalau vokal group harus latihan itu supaya suara satunya tidak terpengaruh ke suara 2, begitu yang lain. Suara 3 jangan terpengaruh suara 2, karena akan menghasilkan paduan yang harmonis nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kuartet. Kuartet. Apa anak-anak? Kuartet. Vokal grup beranggota 4 penyanyi dengan 4 suara. Waduh, rumit ya Bu? Iya, maka diperlukan latihan. Trio aja sudah sulit, apalagi ini kuartet. Nah ini biasanya banyak itu di lomba-lomba, itu dia ada pembagian suara, atau mungkin ada di gereja-gereja. Nah, suara menyanyi itu biasanya dibagi suara 1 sampai suara 4. Tapi ini cukup rumit anak-anak kalau 4 suara. Kemudian yang terakhir adalah kuintet. Bukan kuntet ya, kuintet. Yaitu vokal grup beranggota 5 penyanyi dengan 4 suara. Jangan salah ya. Kalau kuintet itu beranggotakan 5 penyanyi, tapi suaranya 4. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Jadi bukan 5 suara kalau kuintet, tapi 4 suara. Kalau kuartet tadi apa? 4 suara, 4 penyanyi. Kemudian trio 3 suara, 3 penyanyi. Kalau 1 suara disebut, ayo unison, kembali ke kelas 7. Oke anak-anak, dipahami dulu supaya kalian nanti ingat. Nanti dikasih soal biar ingat. Baik, duo berarti 2 penyanyi, 2 suara. Trio, 3 penyanyi, vokal grup dengan 3 penyanyi dan 3 suara.
Kuartet, ayo apa? Vokal group yang beranggota 4 penyanyi dan 4 suara. Kemudian terakhir quintet, yaitu beranggota 5 penyanyi dan 4 suara. Jangan salah antara kuartet dengan quintet. Ada lagi anak-anak ini, paduan suara atau kor, yaitu vokal group, bukan vokal ya, vokal. Suara, paduan suara atau kor, jadi kor itu disebut paduan suara, yaitu vokal grup beranggota lebih dari 5 penyanyi. Jadi kalau melebihi 5 penyanyi, kalau 5 penyanyi tadi apa anak-anak? Quintet ya, tapi kalau lebih dari itu bisa masuk dalam paduan suara atau kor. Kalian yang sudah tergabung kemarin di paduan suara Spansa pasti tahu itu. Oh saya bagian ini, suara 1. Oh cowok-cowoknya biasanya suara 2, karena ngebas, ya, seperti itu. Oke anak-anak ya, diingat-ingat, difahami. Yang mau ditanyakan nanti ditulis, silakan ditulis, nanti Ibu akan berusaha menjawab sebisanya. Sekarang berikutnya ya, oke? Oke. Teknik bernyanyi vokal grup berdasarkan teknik vokal dalam seni modern diantaranya adalah satu apa? Akapela. Mungkin di kelas 7 sudah pernah disinggung anak-anak akapela. Atau mungkin kalian pernah melihat di TV. Atau bahkan mungkin yang dari gereja, yang biasa nyanyi itu ada akapela atau mungkin di pertunjukan lain gitu. Kemudian ada canon, kanon, canon. Kemudian ada kor. Kor ini kurang O1 ya nak ya. Kor. Baik, kita bahas dulu tentang akapela. Akapela. Akapela adalah teknik vokal grup tanpa iringan musik. Jadi tidak ada musik yang mengiringi, hanya suara manusia saja. Teknik akapela adalah teknik vokal grup yang menyanyikan lagu hanya dengan vokal. Terkadang dalam teknik akapela ada pembagian suara penyanyi sebagai vokalis melodis dan vokalis ritmis. Akapela. Biasanya kamu nyanyi di kelas maju, menyanyi misalnya lagu apa ya? Contohnya mau lagu pop atau lagu daerah, misalnya lagu daerah. Angin mamiriku pasang. Nah, tapi tidak diiringi alat musik atau alat lain, nak. Itu namanya akapela. Ngerti? Coba nanti kalian download ya di YouTube. Kalau pengen tahu, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan berikan contoh tentang teknik akapela. Menyanyi awal dari akhir ya, jangan cuma sebaris. Contoh yang pendek, lagu daerah bisa, lagu perjuangan bisa, lagu-lagu lain boleh. Yang penting tidak diiringi alat musik, itu namanya akapela. Kamu pinter tuh kalau di rumah, apalagi di kamar mandi tuh, wah nyanyi-nyanyi. Kamar, atau sambil membantu ibunya masak, oh nyanyi-nyanyi. Tanpa iring alat musik, ya sudah itu akapela namanya. Vokalis melodis adalah vokalis yang memainkan
melodi lagu. Sedangkan vokalis ritmis adalah vokalis yang memainkan ritme atau irama, ketukan anak-anak, hitung. Bek, bek. Yang dalam sajian biasa dimainkan dengan instrumen musik. Kalau di dalam lagu yang diiringi alat musik atau orkestra atau band atau apapun itu, nah itu diiringi alat musik. Tapi karena ini akapela, nah akapela, ingat tadi tanpa iringan alat musik, maka bisa diiringi oleh vokalis. Jadi akapela itu di situ ada kan vokal tadi ya, hanya suara manusia saja. Jadi ada dua, vokalis melodis dan vokalis ritmis. Vokalis melodis yang memainkan melodi, rangkaian nada-nada. Kemudian vokalis ritmis yang ketuk misalnya, ada nyanyi la 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 la. Ya seperti itu. Ini melodisnya. Kalau liriknya ya tadi. Angin mamiriku pasang pitucuwe tong-tongana asarua takkan lupa dan seterusnya. Ngerti ya nak ya? Yang berikutnya adalah canon. Tulisannya kanon ya. Canon. Canon adalah teknik bernyanyi vokal grup secara susul menyusul. Teknik ini membuat lagu yang dinyanyikan seperti bersahut-sahutan. Ini juga kesukaanmu nih kalau di kelas saya lihat waktu tatap muka dulu nyanyi bareng, ada yang menyusul, susul menyusul, canon. Contohnya begini anak-anak. Angin mamiri ku pasang itu cuy. Ada kelompok lainnya menyusul itu cuy tang-tangana. Nah itu namanya susul menyusul. Banyak nanti kalian bisa download di YouTube. Silakan dilihat contoh teknik bernyanyi canon. Kalau tadi akapela, yang ini canon. Kemudian berikutnya adalah kor atau paduan suara, yaitu teknik bernyanyi vokal grup dengan banyak suara. Orangnya juga banyak, lebih dari 6, mungkin bisa 25 sampai 48 misalnya. Itu dinamakan paduan suara. Bingung? Berarti kalau bingung kalian mikir itu ya. Kita ulangi dulu anak-anak, teknik bernyanyi vokal seni modern. Nanti kita menuju ke tradisional. Yang pertama adalah akapela, yaitu teknik bernyanyi tanpa iringan alat musik. Yang kedua adalah canon, yaitu teknik bernyanyi vokal grup secara susul menyusul atau bersahut-sahutan. Yang ketiga adalah kor, yaitu paduan suara atau paduan suara, yaitu teknik bernyanyi vokal grup banyak suara. Oke. Bisa dilanjutkan? Ini kita anak-anak menuju ke teknik vokal grup tradisional di Indonesia bermacam-macam. Kalau tadi modern ya, sekarang yang tradisional. Ternyata vokal grup juga ada yang tradisional. 1. Panem Bromo. Nah, kalau di kerawitan Jawa itu anak-anak ada Panem Bromo. Dia tuh, coba
Dibaca sebutan lain dari KOR untuk lagu tradisional Jawa. Itu namanya Panem Romo. Lagu yang dinyanyikan dalam Panem Romo adalah lagu-lagu yang biasanya dibawakan dengan ingatan karawitan. Kemudian biasanya bertangga nada pentatonis. Anak-anak masih ingat pentatonis apa atau belum tahu mungkin? Pentatonis yaitu nada-nadanya 5 nada, do, re, mi, sol, si. Itu pentatonis. Nanti dilihat juga ya, bisa di browsing. Nanti minggu depan mungkin kita sudah sampai ke video Panem Romo. Kalian bisa melihat di pertunjukan wayang kulit. Nah, itu di sana ada Panem Romo. Penyanyinya banyak anak-anak berjajar-jajar sambil duduk gitu, pakai kebaya ya biasanya. Nah, itu namanya Panem Romo atau pesinden dalam jumlah yang banyak. Dalam kerawitan Jawa. Kemudian selanjutnya adalah gerong. Ingat ya, gerong, bukan garong. Gerong adalah teknik vokal dalam seni kerawitan yang mirip dengan canon. Beberapa penyanyi laki-laki atau wirasuara memberikan sahut-sahutan tertentu di sela-sela lagu yang dibawakan sinden atau penyanyi wanita. Nah, anak-anak, dalam gerong ini ada istilah sinden. Sudah tahu sinden? Pasti tidak asing tuh, sinden. Nah, penyanyi wanita dalam kerawitan Jawa itu namanya sinden. Ayo, siapa kamu tahu sinden? Yang kamu tahu siapa? Misalnya Soimah, itu salah satu sinden Indonesia yang bagus, anak-anak. Sinden adalah penyanyi wanita dalam kerawitan Jawa. Terlihat sekali pada pertunjukan wayang, anak-anak. Bisa juga di ketoprak, bisa juga di wayang orang, wayang kulit. Itu namanya sinden. Sedangkan untuk penyanyi laki-laki, tadi ada wirasuara. Nah, teknik gerong ini dia mirip dengan canon, anak-anak. Bersahut. Misalnya begini, anak-anak. Dalam lagu Jawa ya, dalam pewayangan, misalnya gundul-gundul pacel-cel gembelengan. Nah, penyanyi laki-lakinya menyahut. Misalnya gundul-gundul pacel-cel. Akhirnya nanti finish-nya bareng. Nah, itu namanya gerong. Nanti kalian bisa lihat di video atau minggu depan, insya Allah kita tayangkan tentang gerong. Kalau sekarang masih bingung ya, apalagi yang mungkin belum pernah lihat ya. Yang seterusnya adalah gondang, anak-anak. Bukan gendong ya, tapi gondang. Gondang adalah ensemble musik tradisional Batak ya. Etnis Batak. Ayo, Batak dari mana? Sumatera Utara. Gondang ada 2 bagian, yaitu gondang sebangunan atau gondang balan dan gondang hasapi atau uning-uningan. Kedua jenis ensemble ini terdapat pada tradisi musik Batak Toba. Gondang itu anak-anak kalau di Jawa namanya kendang atau gendang. Nah, dalam etnis Batak itu namanya gondang. Mirip, tidak apa-apa. Itulah budaya kita banyak sekali. Semuanya mempunyai keunikan masing-masing. Anak-anak,
Gondang apa yang terkenal dari Batak, etnis Batak? Ayo, bagi yang Batak pasti tahu nih. Ayo apa? Namanya gondang sambilan. Artinya gendangnya berjumlah 9. Kemudian dimainkan. Lihat aja nanti di YouTube. Ini ya gondang. Jadi Panem Bromo, Kirong dari Jawa, gondang dari etnis Batak. Kemudian ini ada lagi anak-anak saman. Kalian pasti tidak asing tentang saman. Nah, yang terkenal adalah tari saman. Nah, itu namanya tari saman. Sedangkan saman sendiri berarti, ya ini ya, seni musik diiringi dengan seni vokal atau nyanyian. Sebenarnya penarinya sekaligus bertugas sebagai pengiring musik bagi nyanyian yang dibawakan seorang vokalis yang mengiringi tari saman. Jadi anak-anak, saman itu tidak hanya gerak saja, tapi diiringi oleh nyanyian atau vokal, di mana yang menyanyikan adalah si penari itu sendiri. Jadi tugasnya ganda. Beberapa tahun lalu sudah pernah saya tampilkan tari saman dari kakak-kakak kelasmu. Tapi saya lihat sudah nggak bagus anak-anak kalau ditayangkan hasilnya. Udah agak lama. Tari saman. Ini anak-anak biasanya suka itu tari saman tuh. Yuk, siapa yang bisa tari saman? Bergerak dengan tepuk tangan, tepuk pundak, dan tepuk paha. Kemudian diiringi dengan vokal. Itu namanya saman. Kalau ada yang bisa nanti bisa ya lewat video. Berkarya saman atau tari saman. Nih. Assalamualaikum mandum aman di sino jame bantaka. Nah, langsung nah, ini contoh sedikit. Siapa tahu nanti kalau tatap muka kita bisa berkarya atau berlatih dengan tari saman sekaligus dengan vokalnya. Anak-anak, saman dari mana? Dari Aceh. Tari saman berasal dari Aceh. Nangro Aceh Darussalam. Ayo, gondang dari mana? Dari Batak, Sumatera Utara. Gerong dari Jawa. Panem Bromo tadi dari mana? Dari Jawa. Apa sih bedanya Panem Bromo dengan Gerong, anak-anak? Ayo. Kalau Panem Bromo, bagaimana? Penyanyinya perempuan atau pesindian yang banyak berjajar-jajar. Nah, sekarang kan banyak itu di video, di WA, dikirim. Ada sindennya banyak sekali, berjajar-jajar, itu namanya Panem Bromo. Tapi kalau Gerong itu ada penyanyi lakinya. Tidak hanya di sinden saja. Itu yang membedakan. Kalau gondang itu tadi ya, dari Batak. Mungkin ada dari suku lain anak-anak yang kalian berasal, mungkin Bu di tempat saya ada Bu dari NTT. Oh silakan Bu, saya mau membawakan dari NTT, boleh. Mungkin dari mana lagi, Sulawesi, oh boleh. Oke anak-anak ya, kalian catat tadi apa yang Ibu sudah sampaikan, yaitu pengertian lagu tradisional. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya yang lebih rinci dengan video-videonya karena waktunya sudah mepet anak-anak. Kemudian tentang istilah-istilah dalam vokal grup modern, yaitu akapela, canon, dan core. Di dalam
istilah tradisional vokal grup yaitu Panembramo, kemudian apa tadi? Gerong, lalu saman dan gondang. Dan masih banyak lagi anak-anak mungkin kalian temui pada daerah-daerah lain yang Ibu belum sebutkan. Boleh nanti kalian membawakan. Dari Kalimantan, Bu, soalnya Bu, boleh. Kita harus bangga dengan budaya kita, dengan seni kita. Kemudian, kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum saya tutup anak-anak, karena waktunya mungkin tinggal 2-3 menit lagi. Bingung ya? Oh, pasti bingung ini. Baiklah anak-anak, dipelajari. Nanti mudah-mudahan minggu depan sudah dapat buku ya, mudah-mudahan saja. Kemudian bisa browsing data tadi dari internet, apa sih pengertian saman, apa gerong, mungkin di situ ada gambarnya, lalu ada videonya, lebih lengkap lagi. Disiapkan tugas-tugasnya dengan menyiapkan satu lagu yang kamu sukai sambil bergaya, kemudian diiringi nanti bisa musik, kemudian direkam, kemudian nanti dikirim nanti nak ya. Tapi kita masih mempelajari tentang teori-teorinya dulu. Kemudian untuk yang tugasnya, nanti kalau ada tugas, misalnya di Google Classroom ada tugas, secepatnya dikerjakan, jangan numpuk-numpuk nak. Tugas yang kemarin ada yang belum mengumpulkan, nanti tambah lagi, tambah pusing nanti. Nilainya nanti kosong loh, nggak terima rapat gimana, ayo. Semangat, tetap semangat anak-anak. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, materinya masih banyak, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti di sesi berikutnya. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan selamat belajar, tetap semangat. Jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting. Dan kalau keluar rumah, ingat, wajib pakai masker. Sering cuci tangan. Jangan mendekati kerumunan. Dan tetap jaga jarak. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan membawa manfaat dan keberkahan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.